Allah, 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 ya Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat lisan Islamiyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Yakub adalah putra dari Nabi Ishaq bin Ibrahim, sedangkan ibunya adalah anak saudara dari Nabi Ibrahim yang bernama Rifkah binti A'dzar. Nabi Yakub adalah saudara kembar dari putra Ishak yang kedua yang bernama Isu. Antara kedua saudara kembar ini tidak terdapat suasana rukun dan damai, serta tidak ada menaruh kasih sayang satu terhadap yang lain. Bahkan Isu menendam dengki dan iri hati terhadap Yakub, saudara kembarnya yang memang dimanjakan dan lebih disayangi serta dicintai oleh ibunya. Hubungan mereka yang renggang dan tidak akrab tersebut makin buruk dan tegang setelah diketahui oleh Isu yang bahwa Yakublah yang diajukan oleh ibunya ketika ayahnya minta kedatangan anak-anaknya untuk diberkahi dan didoakan. Sedangkan dia, Isu, tidak diberitahu dan karenanya tidak mendapat kesempatan seperti Yakub memperoleh berkah dan doa ayahnya, yaitu Nabi Ishaq. Melihat sikap saudaranya yang bersikap kaku dan dingin dan mendengarkan kata-kata sindirannya yang timbul dari rasa dengki dan iri hati, bahkan ia selalu diancam, maka datanglah Yakub kepada ayahnya untuk mengadukan sikap permusuhan tersebut. Ia berkata sambil mengeluh kepada Nabi Ishaq, "Wahai ayahku, tolonglah berikan fikiran kepadaku. Bagaimana harus aku menghadapi saudaraku Isu yang membenciku, mendendam dengki kepadaku, dan selalu menyindirku dengan kata-kata yang menyakitkan hatiku, sehingga menjadi hubungan persaudaraan kami berdua renggang dan tegang, tidak ada saling cinta mencintai, saling sayang menyayangi." Dia marah karena ayah memberkahi dan mendoakan aku agar aku memperoleh keturunan soleh, rezeki yang mudah, dan kehidupan yang makmur serta kemewahan. Dia menyombongkan diri dengan kedua orang istrinya dari suku Kan'an dan mengancam bahwa anak-anaknya dari kedua istri tersebut akan menjadi saingan berat bagi anak-anakku kelak di dalam pencaharian dan penghidupan, dan macam-macam ancaman lain yang mencemas dan menyesakkan hatiku. Tolonglah ayah berikan aku fikiran bagaimana aku dapat mengatasi masalah ini serta mengatasinya dengan cara kekeluargaan. Lalu Nabi Ishaq berkata, Nabi Ishaq yang memang sudah merasa kesal hati melihat hubungan kedua putranya yang makin hari makin meruncing. "Wahai anakku, karena usiaku yang sudah lanjut, aku tidak dapat menegahi kamu berdua. Ubanku sudah menutupi seluruh kepalaku, badanku sudah membongkok, raut mukaku sudah kisut berkerut, dan aku sudah berada di ambang pintu perpisahan dari kamu dan meninggalkan dunia yang fana ini. Aku khawatir bila aku sudah menutup usia, gangguan saudaramu Isu kepadamu akan makin meningkat dan ia secara terbuka akan memusuhimu, berusaha mencari kecelakaanmu dan kebinasaanmu. Ia dalam usahanya memusuhimu akan mendapat sokongan dan pertolongan dan saudara-saudara iparnya yang berpengaruh dan beribawa di negeri ini. Maka jalan yang terbaik bagimu adalah, menurut fikiranku, engkau harus pergi meninggalkan negeri ini dan hijrah engkau ke Padan Aram di daerah Irak, di mana bermukim bapak saudaramu, saudara ibumu, Laban bin Batulain. Engkau dapat mengharap dikawinkan kepada salah seorang putrinya, dan dengan demikian menjadi kuatlah kedudukan sosialmu disegani dan dihormati orang dikarenakan kedudukan mertuamu yang menonjol di mata masyarakat. Pergilah engkau ke sana dengan iringan doa daripada ayahmu, dan semoga Allah memberkahi perjalananmu, memberi rezeki murah dan mudah serta kehidupan yang tenang dan tentram.
Nasihat dan anjuran si ayah yaitu Nabi Ishak mendapat tempat dalam hati si anak. Yakub melihat dalam anjuran ayahnya jalan keluar yang dikehendaki dari krisis hubungan persaudaraan antaranya dan isu. Apalagi dengan mengikuti saranan itu, ia akan mendapat bertemu dengan bapa saudaranya dan anggota-anggota keluarganya dari pihak ibunya. Ia segera berkemas-kemas membungkus barang-barang yang diperlukan dalam perjalanan, dan dengan hati yang terharu serta air mata yang tergenang di matanya, ia meminta kepada ayahnya dan ibunya ketika akan meninggalkan rumah. Dengan melalui jalan pasir dan sahara yang luas, dengan panas mataharinya yang terik dan angin samumnya yang sangat panas yang membakar kulitnya, Nabi Yakub meneruskan perjalanan seorang diri, yaitu untuk menuju ke Padan Aram, yang dimana bapa saudaranya Laban tinggal. Dalam perjalanannya yang jauh tersebut, ia sesekali berhenti beristirahat bila merasa letih dan lesu. Dan dalam salah satu tempat perhentiannya, ia berhenti karena sudah sangat letihnya tertidur di bawah teduhan sebuah batu karang yang sangat besar. Dalam tidurnya yang nyenyak, ia mendapatkan mimpi bahwa ia dikaruniakan rezeki yang luas, penghidupan yang aman damai, keluarga dan anak cucu yang soleh dan bakti, serta kerajaan yang besar dan makmur. Terbangunlah Yakub dari tidurnya, mengusapkan matanya, menoleh ke kanan dan ke kiri, dan sadarlah ia bahwa apa yang dilihatnya hanyalah sebuah mimpi. Namun, ia percaya bahwa mimpinya itu akan menjadi kenyataan di kemudian hari sesuai dengan doa ayahnya yang masih tetap mendengung di telinganya. Dengan diperoleh mimpi tersebut, ia merasa segala letih yang ditimbulkan oleh perjalanannya menjadi hilang, seolah-olah ia memperoleh tenaga baru dan bertambahlah semangatnya untuk secepat mungkin tiba di tempat yang dituju dan menemui sanak saudaranya dari pihak ibunya. Tiba pada akhirnya Yakub di depan pintu gerbang kota Padan Aram. Setelah berhari-hari siang dan malam menempuh perjalanan yang membosankan, tiada yang dilihat selain dari langit di atas dan pasir di bawah. Alangkah lega hatinya ketika ia mulai melihat binatang-binatang peliharaan berkeliaran di atas ladang-ladang rumput, burung-burung berterbangan di udara yang cerah, dan para penduduk kota berhilir mundur mencari nafkah dan keperluan hidup masing-masing. Sesampainya di sanalah ada satu persimpangan. Jalan ia berhenti sebentar, bertanya salah seorang penduduk di mana letaknya rumah saudara ibunya, yaitu Laban, berada. Laban seorang yang kaya raya, yang kenamaan pemilik dari suatu perusahaan peternakan yang terbesar di kota tersebut. Tidak sukar bagi seseorang untuk menemukan alamatnya. Penduduk yang ditanyanya itu segera menunjuk ke arah seorang gadis cantik yang sedang mengembala kambing seraya berkata kepada Yakub, "Kebetulan sekali, itulah dia putrinya Laban yang akan dapat membawamu ke rumah ayahnya. Ia bernama Rahil." Dengan hati yang berdebar, pergilah Yakub menghampiri wanita yang sangat ayu itu dan yang cantik itu. Lalu dengan suara yang terputus-putus, seakan-akan ada sesuatu yang mengikat lidahnya, ia mengenalkan diri bahwa ia adalah saudara sepupunya sendiri. Ibunya yang bernama Rifkah adalah saudara kandung dari ayah si gadis tersebut. Selanjutnya, ia menerangkan kepada gadis tersebut yang bahwa ia datang ke Padan Aram dari Kanaan dengan tujuan hendak menemui Laban, yaitu ayahnya, untuk menyampaikan pesanan Nabi Ishak, ayah Yakub, kepada gadis tersebut. Maka dengan senang hati, sikap yang ramah muka, yang manis disilakan Yakub mengikutinya berjalan menuju rumah Laban bapa saudaranya. Berpeluk-peluklah dengan mesranya di si bapa saudara dengan anak saudara, menandakan kegembiraan masing-masing dengan pertemuan yang tidak disangka-sangka itu, dan mengalirlah pada pipi masing-masing air mata yang dicucurkan oleh rasa terharu dan sukacita. Maka disampaikanlah oleh Laban bin Baitulil dan disiapkanlah kepada Nabi Yakub, yaitu tempat dan bilik khas untuk anak
saudaranya Yakub yang tidak berbeda dengan tempat-tempat anak kandungnya sendiri, di mana ia dapat tinggal sesuka hatinya seperti di rumahnya sendiri. Setelah selang beberapa waktu tinggal di rumah Laban, bapak saudaranya sebagai anggota keluarga disampaikan oleh Yakub kepada bapak saudaranya pesanan Ishak, yaitu ayahnya, agar mereka berdua berbesan dengan mengawinkan kepada salah seorang dari putri-putrinya. Pesanan Nabi Ishak tersebut diterima oleh Laban dan setuju akan mengawinkan Laban dengan salah seorang putrinya, dengan syarat sebagai mas kawin ia harus memberikan tenaga kerjanya di dalam perusahaan peternakan bakal mertuanya selama 7 tahun. Yakub menyetujuinya syarat-syarat yang dikemukakan oleh bapak saudaranya, dan bekerjalah ia sebagai seorang pengurus perusahaan di peternakan terbesar di kota Padan Aram tersebut. Setelah mas kawin 7 tahun dilampaui oleh Yakub sebagai pekerjaan dalam perusahaan peternakan Laban, ia menagih janji bapak saudaranya yang akan mengambilnya sebagai anak menantunya. Laban menawarkan kepada Yakub agar Leah sebagai istri, namun anak saudaranya menghendaki Rahil, yaitu adik dari Leah, karena lebih cantik dan lebih ayu dari Leah yang ditawarkannya itu. Keinginan mana diutarakannya secara terus terang oleh Yakub kepada bapak saudaranya, yaitu Laban, yang juga dari pihak bapak saudaranya memahami dan mengerti isi hati anak saudaranya tersebut, yaitu Yakub. Akan tetapi, adat istiadat yang berlaku pada waktu itu tidak mengizinkan seorang adik melangkahi kakaknya untuk kawin terlebih dahulu. Karenanya, sebagai jalan tengah agar tidak mengecewakan Yakub dan tidak pula melanggar peraturan yang berlaku, Laban menyarankan agar anak saudaranya, yaitu Yakub, menerima Leah sebagai istri pertama dan Rahil sebagai istri kedua. Ia akan disunting kelak setelah ia menjalani masa kerja 7 tahun di dalam perusahaan peternakannya. Yakub yang sangat hormat kepada bapak saudaranya, yaitu Laban, dan merasa berhutang budi kepadanya yang telah menerimanya di rumah sebagai keluarga, melayaninya dengan baik dan tidak membeda-bedakan seolah-olah anak kandungnya sendiri, tidak dapat berbuat apa-apa selain menerima cadangan bapak saudaranya tersebut. Perkawinan dilaksanakan dan kontrak untuk masa 7 tahun kedua ditandangani. Begitu masa 7 tahun kedua berakhir, dikawinkanlah Yakub dengan Rahil, gadis yang sangat dicintainya dan selalu dikenang sejak pertemuan pertamanya tatkala ia masuk ke kota Padan Aram. Dengan demikian, Nabi Yakub beristerikan 2 wanita bersaudara, kakak dan adik, hal mana menurut syariat dan peraturan yang berlaku pada waktu tidak terlarang, akan tetapi oleh syariat Nabi Muhammad SAW hal semacam itu diharamkan. Laban memberi hadiah kepada kedua putrinya, yaitu kedua istri Yakub, seorang hamba sahaya untuk menjadi pembantu rumah tangga mereka, dan dari kedua istrinya serta kedua hamba sahayanya, Yakub dikaruniai 12 anak, diantaranya Yusuf dan Bunyamin dari ibu Rahil, sedangkan yang lainnya dari Leah. Kisah Nabi Yakub tidak terdapat dalam Al-Quran secara tersendiri, namun disebut-sebut nama Nabi Yakub dalam hubungannya dengan ibu Ibrahim, Yusuf, dan lain-lain Nabi. Bahkan kisah ini adalah bersumberkan dari kitab-kitab tafsir dan buku-buku sejarawan. Jadi hanya inilah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semuanya. Saya akhiri, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah